Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan semangat, sehat walafiat, dan selalu dibimbing oleh Allah SWT di jalan yang lurus, dan setiap hari tambah ilmu, setiap hari tambah kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu utawi kiku hadis al-hadi kang nomor 1 wal isruna lan 20, bab yang hadis yang ke-21. An Abi Amrin wakila an Abi Amrin saking Abi Amr wakila lentin ucapno Abi Amrota sapa Abi Amrota Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an Kaula dawu sopo Abi Amroh Sufyan kultu ngucap ingsun ya Rasulullah hi Rasulullah kul ucapo siro li maring ingsun fil islami ing dalem Islam kaulan kelawan ucapan la as al ojo takon ingsun anhu saking ucapan ahadan ing salah suwijine wong ngairoka saliyane tuan. Kala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la as'alu ora takon ingsun. Kala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ngucap sira amantu iman ingsun billahi kelawan Allah tsumma sakim mongko nuli nglakoni istiqomah sapa sira rawa riwayataken hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas adalah dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amroh Sufyan bin Abdullah As-Soqafi radhiyallahu an. Dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Riwayat Imam Muslim. Kandungan hadis di atas, iman kepada Allah Ta'ala harus mendahului ketaatan. Amal soleh dapat menjaga keimanan. Iman dan amal soleh keduanya harus dilaksanakan. Dan istiqomah merupakan derajat yang tinggi. Keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanannya. Perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata hingga mati. Dalam Syarah Ibnu Daqiq Al-Id, kalimat katakanlah kepadaku tentang Islam, suatu perkataan yang aku tak akan dapat menanyakannya kepada seorang pun kecuali kepadamu. Maksudnya adalah ajarkanlah kepadaku satu kalimat yang pendek, padat, berisi tentang pengertian Islam yang mudah saya mengerti, sehingga saya tidak lagi perlu penjelasan orang lain untuk menjadi dasar saya beramal. Maka Rasulullah SAW menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah kamu. Ini adalah kalimat pendek, padat, berisi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Dalam dua kalimat ini telah dipenuhi pengertian iman dan Islam secara utuh.
Beliau menyuruh orang tersebut untuk selalu memperbarui imannya dengan ucapan lisan dan mengingat di dalam hati, serta menyuruh dia segera teguh melaksanakan amal-amal sholih dan menjauhi semua dosa. Hal ini karena seseorang tidak dikatakan istiqomah jika ia menyimpang walaupun hanya sebentar. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang artinya, sesungguhnya mereka yang berkata, Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah. Quran Surat Al-Fussilat ayat 30, yaitu iman kepada Allah SWT semata-mata, kemudian hatinya tetap teguh pada keyakinannya itu dan taat kepada Allah SWT sampai meninggal. Umar bin Khattab berkata, mereka para sahabat istiqomah demi Allah dalam menetaati Allah, dan tidak sedikit pun mereka itu berpaling, sekalipun seperti berpalingnya musang. Maksudnya mereka lurus dan teguh dalam melaksanakan sebagian besar ketaatannya kepada Allah SWT, baik dalam keyakinan, ucapan maupun perbuatan, dan mereka terus-menerus berbuat begitu sampai meninggal. Demikianlah pendapat sebagian besar para musafir. Inilah makna hadis tersebut. Begitu pula firman Allah SWT yang artinya, maka hendaklah kamu beristiqomah seperti yang diperintahkan kepadamu. Quran Surat Hud ayat 112. Menurut Ibnu Abbas, tidak satu pun ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yang dirasakan lebih berat dari ayat ini. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, Aku menjadi berubah karena turunnya surat Hud dan sejenisnya. Abu Qasim Al-Qusairi berkata, istiqomah adalah satu tingkatan yang menjadi penyempurna dan pelengkap semua urusan. Dengan istiqomah, segala kebaikan dengan semua aturannya dapat diwujudkan. Orang yang tidak beristiqomah di dalam melakukan usahanya pasti sia-sia dan gagal. Ia berkata pula, ada yang berpendapat bahwa istiqomah itu hanyalah bisa dijalankan oleh orang-orang besar, karena istiqomah adalah menyimpang dari kebiasaan, menyalahi adat dan kebiasaan sehari-hari, teguh di hadapan Allah SWT dengan kesungguhan dan kejujuran. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, istiqomahlah kamu sekalian, maka kamu akan selalu diperhitungkan orang. Al-Wasiti berkata, istiqomah adalah sifat yang dapat menyempurnakan kepribadian seseorang, dan tidak adanya sifat ini rusaklah kepribadian seseorang. Begitu besar sifat istiqomah sehingga Nabi pun merasa berat. Semoga kita semuanya selalu belajar untuk melaksanakan istiqomah, melakukan ibadah. Contoh kecil saja, melakukan sholat, melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Ada kata juga yang mengatakan bahwa al-istiqomah khairu minal karomah. Istiqomah itu lebih utama, lebih baik daripada kemuliaan, beberapa kemuliaan. Semoga kita semuanya bisa melakukan istiqomah dalam aktivitas-aktivitas ibadah kita masing-masing, dan selalu diberikan petunjuk, selalu diberi kekuatan oleh Allah SWT melakukan semua perintah agama, dan selalu diberikan kekuatan atau perlindungan dari melakukan segala perkara yang diharamkan oleh agama. Semua kebaikan datangnya dari Allah SWT, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.